Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika menyenangkan, dan kali ini kita memasuki bahasan masih tentang teorema Pythagoras part kedua. Dalam part kedua ini kita akan menentukan perbandingan sisi dari segitiga siku-siku yang pasti masih terkait dengan teorema Pythagoras. Dalam menentukan perbandingan sisi segitiga siku-siku ini, ada dua tipe perbandingan. Yang pertama, menentukan perbandingan sisi segitiga siku-siku dengan pola sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Pola kedua, kita akan menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku dengan pola 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Baik, kita bahas satu persatu ya. Nah, pola yang seperti ini masuk ke dalam bahasan sudut khusus ya. Nah, ini yang kita bahas di jenjang SMP. Jika memang selain sudut-sudut tersebut, insya Allah akan dibahas pada jenjang lanjut yaitu SMA. Nah, ini kita bahas one by one. Yang pertama, pola yang 45, 45, 90. Perhatikan segitiga pada bagian yang paling kiri, di mana di gambar yang paling kiri itu ya, di sini segitiga siku-siku kita ketahui besarnya adalah 90 derajat. Nah, karena ini segitiganya siku-siku sama kaki ya, maka dari sifat segitiga sama kaki adalah sudut yang berhadapan sama besar. Nah, kita ketahui juga bahwa jumlah semua sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Maka jika yang siku-siku ini sudah 90, maka sisanya tinggal 180 dikurangi 90, yaitu 90 derajat. Karena dua yang sama, maka tinggal kita bagi dua saja, jadi masing-masing 45 derajat di sini ya. 45 derajat. Ini berarti kalau bentuknya segitiga siku-siku sama kaki, polanya adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Sedangkan pola kedua, di sini ada sudut yang terlihat lebih besar ya dibandingkan dengan yang atasnya. Nah, yang tadi masih 90 derajat, di sini adalah 30 derajat, yang lebih kecil di sini 60 derajat. Sehingga ini polanya 30, 60, dan 90. Kita bahas satu persatu. Nah, pola yang pertama dulu. Pola 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Ya, ini gambarnya ya. Walaupun tidak tertulis 45 derajatnya, minimal kalau dia ada lambang siku-siku dan lambang sisi yang sama, ya, antara ini sama ini, berarti dia siku-siku sama kaki. Artinya, sudah dipastikan ini memiliki sudut masing-masing 45 derajat. Untuk perbandingan sisinya, yang di hadapan sudut 45 derajat memiliki nilai perbandingan 1. Ini pun sama ya, karena sama sudutnya 45 derajat. Sedangkan untuk sisi di hadapan sudut siku-siku, nilai perbandingannya akar 2. Ya, sebagai acuan kita nanti untuk menentukan panjang sisi segitiga yang lain yang belum diketahui. Nah, ini ya perbandingannya ya. 45, 45, dan 90 derajat. Ya, lanjut. Nah, perhatikan di sana tidak tertera 45 derajatnya, namun ada simbol sisi yang sama, artinya berarti dia termasuk ke dalam pola yang ini. 45, 45, dan 90. 45, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, kita pakai cara yang sesuai perbandingannya. Jadi yang ditanyakan A ya. Nah, dari sini ya ruangnya ya. A per yang diketahui sudah ada adalah 72. Nah, sekali lagi yang ditanyakan dulu yaitu sisi A per sisi yang diketahui itu 72. Nah, untuk bagian sisi kanan, ini tadi kan sisi kiri ya. Ini kiri, yang ditanyakan dan diketahui untuk sisi kanannya adalah nilai perbandingannya. Untuk A sendiri adalah tepat di depan
sudut siku-siku, yaitu nilai perbandingannya akar 2. Kita masukkan saja. Untuk 72, berarti di hadapan 45 derajat, nilai perbandingan sisinya adalah 1. Kayak gini tinggal kali silang saja ya. A kali 1, A, 72 kali akar 2, 72 akar 2. Oke, itu kalau cara perbandingan. Ya, memang prosedur seperti itu. Sedangkan cara yang lebih singkat ya, kalau kalian memang bisa mengidentifikasi, di sini ada pola khusus ya sebenarnya, khusus untuk pola 45, 45, 90 ya. Di sini nilai perbandingannya kan 1, 1, berarti nilainya pasti sama dua sisi ya. Dan yang satunya lagi ada penambahan akar 2. Nah, akhirnya kita bisa lihat di sini ada 72, pasti di sini pun 72. Maka yang miring tinggal ada penambahan akar 2 saja, 72 akar 2. Ini berlaku juga misal ya, contoh yang lain ya. Misal di sininya 8. Ini pasti juga 8. Yang ini ya 8 akar 2. Seperti itu. Ya, tinggal menambahkan akar 2 untuk menentukan yang sisi miring. Sebaliknya kalau misalnya sisi miringnya udah diketahui, tinggal dihilangkan akarnya ya. Oke, contoh kedua dari perbandingan dengan pola ini. Nah, di sini ada diketahui panjang sisi B dan yang satunya lagi yang miring adalah akar 32. Kita pakai perbandingan dulu ya. Yang kiri sendiri, yaitu yang ditanyakan B per yang diketahuinya akar 32. Nah, perbandingan yang sebelah kanan, nilai B itu di hadapan sudut 45 derajat, yaitu nilai perbandingannya 1. Akar 32 di depan 90, berarti nilai perbandingannya akar 2. Kali silang, B kali akar 2, B akar 2. Akar 32 dikali 1, akar 32. Maka di sini B sama dengan akar 32 per akar 2 sama dengan akar dari 16, yaitu 4. Ini hasilnya ya. Kalau pakai rumus cepat seperti apa, Bu? Kalau tadi kan contoh 1 tinggal dikurangin atau ditambahi akar 2. Nah, ini pun sama. Kalau pakai yang cepat, berarti di sini akar 32-nya dipecah ya, menjadi akar 16 dikalikan 2. Sesuai dengan pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, akar 16 sendiri adalah 4. Akar 2 biarkan di dalam. Nah, jika yang di sisi miring ini adalah 4 akar 2, itu sama nilainya dengan akar 32 ya. Maka sisi yang lain tinggal dihilangkan akarnya, yaitu 4. Sama kan ya hasilnya dengan yang tadi kita cari dengan cara perbandingan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk pola 45 derajat dan 90 derajat ini. Baik, kita lanjut ke pola yang kedua, yaitu perbandingan sisi segitiga siku-siku dengan pola 30, 60, dan 90 derajat. Ini bentuknya seperti siku-siku juga, hanya sudutnya berbeda ya. Kalau tadi kan sudutnya 45, 45, dan 90. Sedangkan sekarang adalah 30, 60, dan 90. Nah, kalau perbedaan sisinya bagaimana? Kalau tadi kan sama kaki ya, artinya sudut yang berhadapan sama. Kalau ini tidak ya. Baik, kita lihat di sini sudut yang di hadapan 90 nilainya 2. Sudut di hadapan 30 nilainya 1. Sudut di hadapan 60 nilainya akar 3. Sekali lagi, kalau pengen berurut nggak apa-apa ya, dari 30 ya. 30 itu 1, 92, 60, akar 3. Nah, polanya kayak gini nih. Nah, seperti itu ya. Kita lihat dalam pemecahan soal. Nah, ini ada soal ya. Diminta berapakah panjang sisi C? Maka di sini yang ditanyakan sisi C. Ini nggak bisa pakai rumus cepat ya. Mau nggak mau harus mengikuti prosedur perbandingan tadi. Ya, C per yang diketahui itu sisi 5 sama dengan, nah, lihat sekarang sisi sebelah kanan adalah nilai perbandingan. Di depan 60 adalah si C, atau C di depan 60. Maka di depan 60 lihat nilainya adalah
Yap, akar 3. Sedangkan 5 berada di hadapan sudut 30 derajat. 30 derajat nilai perbandingannya 1. Maka tinggal kali silang. C kali 1 itu C. 5 kali akar 3, 5 akar 3. Nah, seperti itu ya untuk menentukan bagaimana atau berapa panjang sisi C ya. Baik, untuk terakhir kita coba ya menentukan soal hasil ya perbandingan dari sisi segitiga siku-siku. Nah, yang pertama menentukan keliling persegi persegi ABCD ya tersebut. Nah, di sini kita ketahui kalau persegi itu memiliki sisi yang sama semua. Sehingga ketika ditanyakan keliling, maka cara menentukannya adalah 4 kali sisi. Sedangkan sisinya belum diketahui, maka kita bisa menggunakan konsep tadi yang Pitagoras ya. Bahwa misalnya ini kan 45 ya, 45, di sini 45, di situ satunya lagi 90. Nah, jika di sisi miringnya 18 akar 2, maka sisi tegaknya pastinya 18 ya. Maka 4 kali 18 adalah 72. Oke, itu ya. Kalau ditanyakan luas, tinggal sisi kali sisi. Oke, selanjutnya gambaran di bawah adalah persegi panjang ya. Tentukan luas persegi panjang KLM di samping. Nah, ini lebih panjang dibandingkan soal persegi tadi ya, karena luas sendiri membutuhkan panjang juga lebar. Panjang dan lebarnya kita belum tahu, maka kita satu-satu kita cari. Pertama panjang. Ini sepakati ini P ya, ini L. Ini di depan 30, berarti di sini 60 ya. Oke, kita masukkan. Si P adalah si panjang ya. Berbanding yang diketahui sisi miring 8. Nilai perbandingan P adalah P di depan 60 derajat. Dimana kalau pada pola kedua ini di depan 60 derajat besarnya akar 3. Sedangkan untuk 8 dia adalah sisi miring, artinya di hadapan 90 derajat nilai perbandingannya 2. Ya, kita kali silang atau menyederhanakan dulu ya. 8 bagi 2 itu 4. Tinggal dikalikan P sama dengan 4 akar 3 cm. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk lebarnya pun sama caranya. L yang ditanyakan berbandingnya diketahuinya 8 sama dengan L sendiri posisinya di depan 30. Nilai perbandingannya 1. Dan untuk 8 sisi miring nilai perbandingannya 2. Maka 2L sama dengan 8 dan L sama dengan 4. Kita sudah punya nilai P dan L, maka tinggal kita masukkan saja substitusi. P-nya 4 akar 3 dikalikan 4. Ya, 4 kali 4, 16. Tinggal tambahkan akar 3. cm persegi. Ya, itu pembahasan dari bagaimana cara menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Terima kasih bagi yang sudah menyimak latihan yang banyak ya, biar lebih mahir lagi dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Jangan lupa bagi yang belum subscribe dari akun channel saya ini, silahkan subscribe dulu, nyalakan notifikasinya ya, agar nanti jika saya upload video pembelajaran, kalian bisa mendapatkan notifikasi, jadi nggak perlu dari arahan yang banyak lagi ya, langsung ada. Oke, terima kasih semuanya. Kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.